Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita punya bahasan yang seru banget nih. Kita bakal gali bab 7 dari buku Love It, karya Martina Lauchenko. Judulnya Pemasaran Produk yang Kuat, Keterampilan yang Baik. Nah, ini benar-benar ngebahas apa sih yang bikin seorang pemasar produk itu jadi hebat, bukan cuma sekedar ya baik gitu. Kita lihat contoh nyata sama keterampilan kuncinya. Jadi, misi kita kali ini bisa dibilang adalah mengidentifikasi fondasi keterampilannya. Apa yang benar-benar membedakan? Yuk, kita langsung mulai aja. Bab ini tuh dibuka dengan cerita yang, wah, cukup menarik ya. Tentang startup StartX. Mereka punya produk, punya demo, bahkan ada diskon juga. Tapi kok penjualannya seret banget? Sampai-sampai ini nih, mereka mecat hampir semua tim penjualan. Nah, pertanyaannya apa yang salah di sini ya? Ini bagian yang penting banget. Ternyata masalahnya itu bukan cuma di produk atau tim penjualannya aja. Titik baliknya itu pas mereka rekrut pemasar produk baru namanya Josie. Dan yang menarik, dia tuh nggak langsung sibuk misalnya bikin brosur atau materi baru gitu, nggak. Langkah pertamanya justru dia kerja bareng, deket banget sama tim produk dan tim penjualan. Dia lakukan analisis win-loss yang mendalam. Jadi dia benar-benar cari tahu kenapa sih deal ini berhasil atau kenapa gagal. Dan yang paling penting, dia kerja keras untuk menyepakati strategi go-to-market bareng-bareng. Ini langsung kelihatan kan, kalau pemasaran produk yang kuat itu jauh lebih strategis daripada sekedar bikin materi promosi. Persis. Nah, cerita Josie ini jadi kayak benang merah lah ya di bab ini. Oke, mari kita coba urai keterampilan kunci yang dibahas buku ini yang dicontohkan si Josie tadi. Yang pertama, dan ini kayaknya fundamental banget, rasa ingin tahu pelanggan yang mendalam dan kemampuan mendengarkan aktif. Ini bukan cuma soal tahu demografi atau data gitu aja, tapi benar-benar menyelami dunia pelanggan. Apa sih masalah mereka? Gimana cara mereka mikir? Buku ini bilang, jangan datang kayak udah paling ahli, tapi jadi pembelajar terus-menerus. Pasar kan ya gitu, dinamis banget. Betul sekali. Dan ini bukan kerjaan sekali selesai terus udah pasar dan pelanggan itu kan berubah terus. Jadi ya ini butuh pemrosesan konstan terus-menerus gitu dari masukan pasar. Seringkali ini kerja bareng kolaboratif kayak yang Anda bilang tadi sama tim produk atau penjualan. Intinya ya seperti yang ditekankan buku ini, Anda harus keluar kantor, ngobrol langsung sama pelanggan, dapetin wawasan yang mungkin nggak kelihatan cuma dari data. Oke. Oke, jadi harus super kepo ya soal pelanggan. Tapi rasa ingin tahu ini nggak berhenti di situ aja kan? Keterampilan kedua yang disorot itu rasa ingin tahu produk yang tulus. Ini katanya penting banget buat bangun kredibilitas, terutama nih sama tim produk. Pemasar produk yang hebat itu nyaman nanya kenapa dan gimana soal produknya sendiri. Bukan cuma sekedar hafal fitur loh ya, tapi lebih dalam lagi. Soal paham gimana produk itu bekerja, kenapa ada keputusan tertentu pas pengembangannya, dan gimana sih produk itu benar-benar nyelesain masalah pelanggan. Kadang dengan cara yang nggak kelihatan di data penggunaan aja. Tanpa rasa ingin tahu ini ya agak susah ya bangun hubungan yang kuat sama tim produk. Dan juga buat paham lanskap persaingan secara utuh. Kredibilitas itu penting banget di sini. Sip. Jadi kita udah punya rasa ingin tahu yang dalam soal pelanggan dan soal produk, terus apa lagi? Nah, disinilah keterampilan ketiga masuk. Sintesis dan komunikasi yang kuat. Punya banyak wawasan itu bagus, tapi pemasar produk hebat itu harus bisa, gimana ya, merangkai semua potongan info ini dari pelanggan, pasar, produk, jadi satu strategi go-to-market yang jelas, koheren, dan bisa dijalankan. Kayak yang Josie lakukan di StartX itu. Bener banget. Dan bagian komunikasinya ini, wah, krusial. Mereka harus bisa ngejelasin kenapanya di balik strategi itu ke tim lain. Ke penjualan, pemasaran, produk. Biar semua selaras, entah itu lewat tulisan yang jelas atau presentasi lisan yang meyakinkan. Bab 7 ini nyebut mereka sebagai duta wawasan pasar di dalam perusahaan. Tugasnya ya memastikan semua orang gerak berdasarkan realitas pasar yang sama. Nah, ini nyambung banget ke keterampilan terakhir yang saling terkait erat, pemikiran strategis dan eksekusi. Balik lagi ke contoh Josie tadi. Dia kan nggak cuma fokus ke apa yang harus dilakuin, kayak bikin materi baru gitu. Fokusnya justru ke mengapa kita lakukan ini dan bagaimana ini nyambung ke tujuan bisnis yang lebih besar. Mereka itu kayak sutradaranya go-to-market product. Tepat.
Ini nih yang bedain peran ini dari sekedar jadi, katakanlah, pabrik materi atau pengelola peluncuran. Pemasaran produk yang strategis itu memastikan semua aktivitas, mulai dari positioning, pesan, harga, sampai saluran penjualan itu semua terkoordinasi, dan semuanya mendukung tujuan strategis produk dan perusahaan. Mereka memastikan tim paham alasan di balik setiap langkah, bukan cuma sekedar jalanin tugas aja. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Keterampilan-keterampilan ini, rasa ingin tahu soal pelanggan dan produk, kemampuan sintesis dan komunikasi, plus pemikiran strategis. Ini tuh bukan cuma buat orang yang jabatannya pemasar produk aja loh. Kalau Anda terlibat dalam proses menciptakan produk, memasarkan, atau bahkan menjualnya, pola pikir ini relevan banget, sangat bisa diterapkan. Iya, coba deh renungkan sejenak. Gimana caranya Anda bisa bawa lebih banyak rasa ingin tahu pelanggan ke dalam peran Anda sehari-hari? Atau, gimana Anda bisa lebih efektif jadi duta realitas pasar pas diskusi sama tim Anda? Ataupun jabatan formal Anda? Pola pikir ini, seperti yang disiratkan buku ini, berguna buat siapa aja yang bersentuhan langsung sama produk. Jadi, singkatnya nih, bab 7 dari Loft ini benar-benar negasin kalau pemasaran produk yang kuat itu ya dibangun di atas fondasi rasa ingin tahu yang otentik, baik ke pelanggan maupun ke produk itu sendiri. Ditambah lagi sama kemampuan strategis buat menerjemahkan semua wawasan itu jadi tindakan yang efektif, yang ngasih dampak nyata di pasar. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda pikirkan lebih lanjut. Buku ini kan bilang kalau rasa ingin tahu yang tulus itu seringkali lebih penting daripada keahlian teknis di awal. Di area mana, entah itu pelanggan, produk, pasar, atau mungkin pesaing, rasa ingin tahu Anda sendiri bisa digali lebih dalam lagi, supaya bisa mendorong hasil yang lebih baik buah produk atau layanan yang Anda tangani sekarang. Coba direnungkan.